Presiden Joko Widodo telah meluncurkan bantuan modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah bagi para pelaku usaha kecil. Bantuan yang diberi nama Bantuan Presiden Banpres atau bantuan langsung tunai BLT ini akan diberikan pada 12 juta usaha kecil. Di Surabaya, kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk usaha kecil yang mendapatkan Banpres sebanyak 100.000. Sementara dikatakan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya Widodo Suryantoro, baru sekitar 4.999 usaha kecil yang telah diverifikasi Kementerian Koperasi dan UKM. Pemkot Surabaya mengaku telah menawari sejumlah pelaku usaha kecil, namun mereka menolak karena masih cukup modal. Yang menjadi keluhan lainnya dari pelaku usaha kecil adalah masalah promosi dan omset yang menurun selama pandemi. Pemerintah secara bertahap telah menyalurkan bantuan tunai langsung 2,4 juta rupiah bagi pelaku UMKM. Dan bagaimana teknis pendaftaran serta respon dari para pelaku UMKM? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Kanza Tamarindora di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Dora, ini bagaimana jalannya pendaftaran dan bagaimana respon pelaku UMKM terhadap kebijakan ini? Iya, selamat siang Rizky. Kondisi di Surabaya hingga saat ini tidak ada antrian yang terlihat dari para pelaku usaha kecil untuk mendaftarkan diri mereka agar bisa mendapatkan bantuan presiden atau banpres atau bantuan langsung tunai atau BLT senilai 2,4 juta rupiah. Karena sebelumnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini sudah memberikan atau sudah mendaftar usaha kecil binaan yang ada di Surabaya. Nah, namun bukan hanya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro saja di Surabaya yang telah melakukan atau memberikan binaan kepada banyak usaha kecil, namun juga dinas-dinas lain di Surabaya juga sudah melakukan atau sudah mempunyai binaan usaha kecil, seperti misalnya Dinas Perdagangan. Nah, kemudian per hari ini dikatakan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Widodo Suryantoro mengatakan bahwa Surabaya sebenarnya mendapatkan kuota dari pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan langsung tunai 2,4 juta rupiah ini ada 100.000 usaha mikro atau usaha kecil yang mendapatkan kuota. Namun hingga hari ini Rizky baru sekitar 4.999 usaha mikro atau usaha kecil yang sudah diverifikasi oleh pusat. Nah, itu artinya masih ada sekitar 95.000 kuota yang bisa didapatkan oleh usaha mikro di Surabaya untuk menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat senilai 2,4 juta rupiah. Nah, tadi Widodo Suryantoro, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyatakan bahwa mereka atau pihak dari pemerintah Kota Surabaya ini telah memberikan tawaran atau telah menawarkan kepada sejumlah pengusaha kecil yang ada di Kota Surabaya. Namun mereka mengatakan bahwa untuk modal ini tidak ada kendala, artinya mereka masih berkecukupan modal. Namun kendala yang dihadapi selama pandemi COVID-19 ini adalah mereka kekurangan omset, kemudian mereka juga kekurangan pembeli karena di sini ada beberapa regulasi seperti misalnya adanya aturan jam malam di mana pada pukul 22 aktivitas selain aktivitas non esensial di Surabaya ini harus diberhentikan. Nah, kemudian masih ada beberapa hari atau masih ada 2 hari lagi dari tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk segera mendata usaha kecil yang bisa mendapatkan bantuan karena tanggal 4 besok ini merupakan tenggat waktu yang diberikan untuk Surabaya untuk segera mendaftarkan usaha kecil mereka untuk bisa mendapatkan bantuan langsung tunai. Nah, tadi juga Widodo Suryantoro, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyatakan bahwa bagi usaha mikro atau usaha kecil yang belum terdaftar dalam binaan dari dinas-dinas yang ada di Surabaya, ini bisa mendaftarkan diri, Rizky, kepada kelurahan atau kecamatan setempat. Cukup dengan membawa kartu tanda penduduk yang merupakan kartu tanda penduduk asli warga Surabaya, kemudian membawa surat keterangan memiliki usaha, namun kemudian akan diproses selanjutnya oleh pihak kelurahan dan kecamatan untuk bisa didaftarkan kepada Bapeko Surabaya melalui Biro Pemerintahan. Nah, ini sebenarnya menjadi inisiatif setiap daerah, Rizky, untuk segera mendaftarkan UKM-UKM yang ada di kabupaten kota wilayah masing-masing ya. Seperti yang di Surabaya yang sudah tertata rapi, manajemen pendaftarannya, kemudian juga telah dilakukan pembinaan selama ini. Nah, Rizky, kemudian bagaimana sebenarnya tanggapan dari pelaku usaha kecil yang telah terdaftar dan masuk dalam anggota binaan dari Dinas Koperasi Surabaya? Ini saya sudah bersama dengan M. Hoirul, Ketua Sentra Wisata Kuliner Indrapura. Selamat siang Pak Hoirul. Selamat siang, Mbak. Ya. Pak Hoirul, usaha Anda ini menjadi salah satu dari binaan Dinas Koperasi sejauh ini.
Namun sebelum kita menuju kepada bagaimana tanggapan Anda untuk mendapatkan bantuan langsung tunai, sebenarnya bagaimana kondisi selama pandemi COVID-19 ini dan tanggapan Anda bagaimana setelah mendapatkan bantuan langsung tunai dari Presiden? Kalau selama pandemi itu pemberlakuan PSBB memang omset sangat menurun sekali, Mbak. Tapi alhamdulillah setelah tidak diberlakunya PSBB, perpanjangan PSBB, alhamdulillah omset kami agak naik sedikit. Cuma tidak bisa naik seperti dulu. Dan alhamdulillah terkait bantuan langsung tunai ke pedagang dari Dinas Koperasi, dari Kementerian Koperasi, alhamdulillah sangat membantu pedagang yang terdampak terkait PSBB kemarin. Nah, rencananya akan Anda gunakan untuk apa, Pak? Uang senilai 2,5 juta rupiah ini? Ya untuk pemulihan usaha, Mbak, karena kan kemarin kan selama 3 bulan kami pemberlakuan PSBB, terus omset kami menurun, karena kan kami nggak ada meja kursi, pengunjung juga agak sepi, kan gitu. Karena yang diutamakan kan kalau pedagang itu kan meja kursi nggak ada, pemberlakuan PSBB masih terus, ya mungkin sektor yang paling utama itu PKL yang akan protol, Mbak. Apalagi Anda sektor makanan minuman ya ini Pak ya. Kemudian untuk pendaftaran sejauh ini Anda kan sudah terdaftar Pak. Lalu selanjutnya apa yang Anda harus penuhi misalnya? Apakah dengan memenuhi nomor rekening untuk segera dicairkan dana tersebut? Ya harapan kami pencairan BLT kepada pedagang yang ditujukan ke Kementerian Koperasi segera cair. Buat modal usaha anggota kami yang ya hitungannya kayak nempuh sing wingi-wingi Mbak hitungannya itu. Nah, kemudian apakah misalnya Anda ada yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah Pak Khairul, misalnya terkait regulasi ini harus tidak diberlakukan lagi jam malam atau apa sehingga omset atau penjualan Anda ini juga masih bisa kembali seperti awal sebelum ada pandemi? Ya harapan kami gini Mbak, terkait jam malam itu kan kalau bisa pembatasan sampai jam 10 itu ditiadakan. Karena seluruh sektor, bukan dari SBK aja, seluruh sektor ekonomi dari bawah sampai menengah sampai ke atas itu nggak akan jalan kalau pemberlakuan jam ini tetap diberlakukan, Mbak gitu. Terima kasih Pak Khairul. Jadi Anda tinggal menunggu pencairan dana saja ya untuk bantuan dari Presiden ini. Dan Rizky, jadi ini kembali ditekankan lagi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya menyatakan bahwa ini kuota di Surabaya masih sangat banyak, masih sangat jauh. Artinya saya ulangi lagi, dari 100.000 kuota yang diberikan oleh kementerian, ini masih ada 95.000 usaha mikro yang masih bisa berpotensi untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dari Presiden senilai 2,4 juta rupiah. Tentunya ini bisa segera mendaftarkan diri kepada kelurahan dan kecamatan setempat tentunya dengan membawa persyaratan, dan beberapa diantaranya adalah seperti tidak boleh telah menerima bantuan modal kerja kredit perbankan, kemudian bukan merupakan aparatur sipil negara. Rizky. Kanza Tamarindora melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.